Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang kode etik psikologi. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa setiap profesi yang memiliki hubungan dengan klien atau pasien pasti memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Hal ini juga berlaku di dalam profesi psikologi, di mana psikolog dan ilmuwan psikologi harus mematuhi kode etik psikologi, yang mana di sini mengacu pada kode etik psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI. Kode etik psikologi Indonesia memiliki 14 bab dengan 80 pasal di dalamnya. Adapun yang akan kita bahas di video kali ini adalah kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologis, yang mana itu merupakan bab 5 dari 14 bab yang sudah ada, dan kita akan membahas pasal 24 dari bab 5 ini, yaitu tentang mempertahankan kerahasiaan data. Untuk contoh yang lebih jelas, mari kita perhatikan video berikut ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zafira. Hari ini saya bertindak sebagai tester Anda untuk melaksanakan tes Cevip. Sekarang silakan diisi identitasnya terlebih dahulu. Sudah, silakan buka subtes yang pertama. Baik, jika sudah selesai mengerjakan, silakan letakkan buku soal dan lembar jawaban di atas meja. Oke. Pelaksanaan tes hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Hai guys, jadi hari ini gue bertindak selaku tester. Nah, dia IQ-nya cuma 78. Gue bingung deh guys, kok bisa sih mahasiswa IQ-nya cuma 78? Nah, udah lihat videonya kan? Itu merupakan contoh pelanggaran dari pasal 24 ini, di mana seorang psikolog harusnya menjaga kerahasiaan dari hasil pemeriksaan tes kliennya. Di video itu ditunjukkan bahwa psikolog menyebarkan hasil tes dari klien ke sosial media. Itu jelas merupakan sebuah pelanggaran dari kode etik itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penjelasan berikut ini. Kasus yang kita lihat barusan seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang psikolog, karena telah melanggar kode etik HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia, terutama pada pasal 24. Apa isi dari pasal 24 tersebut? Jadi, pasal 24 pada kode etik HIMSI terletak pada bab 5 yang berjudul kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Kemudian, pasal 24 sendiri berjudul mempertahankan kerahasiaan data. Dan berikut adalah isi dari pasal 24. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain
yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Kembali ke kasus yang kita lihat di awal, psikolog tersebut tidak memegang teguh rahasia klien dengan menyebarkan hasil layanan psikologi klien pada Instagram Story dan juga memperlihatkan identitas dari klien. Perilaku tersebut juga bukan merupakan kepentingan dari layanan psikologi dan seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang psikolog. Jadi, psikolog tersebut dapat dikatakan telah melanggar pasal 24 Kode Etik HIMSI. Nah, itu tadi dia adalah penjelasan dari pasal 24 ini tentang mempertahankan kerahasiaan data. Gimana? Udah ngerti semua kan? Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih cara untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Penasaran gimana caranya? Simak penjelasan berikut. Seorang psikolog sudah seharusnya profesional dalam bekerja. Pelanggaran kode etik psikologi ini tidak akan terjadi apabila seorang psikolog dapat menjaga diri agar tidak mempublikasikan atau membocorkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kliennya kepada publik. Sebenarnya, hal tersebut dapat kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat teman kita bercerita tentang masalah pribadinya kepada kita, artinya dia percaya kita adalah orang yang paling aman untuk memegang rahasianya dan kita sebisa mungkin untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Begitu pula yang dilakukan seorang klien kepada seorang psikolog. Mereka percaya bahwa masalah pribadinya akan aman apabila diceritakan kepada psikolog tersebut daripada diceritakan kepada orang lain. Dari kasus pelanggaran kode etik psikologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga perlu ditekankan terkait pentingnya penanaman kode etik psikologi selama masa pendidikan. Selama masa pendidikan, seorang psikolog tentunya sudah mendapatkan pembelajaran kode etik psikologi. Kode etik tersebutlah yang harus benar-benar ditanamkan dalam diri psikolog dalam pekerjaannya agar pelanggaran seperti ini dapat tercegah. Nah, itu tadi adalah cara gimana supaya kita bisa mencegah agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi. Nah, bagaimana jika pelanggaran sudah terlanjur terjadi? Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus tersebut? Penasaran gimana? Simak penjelasan berikut. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan penjabaran contoh kasus dan pelanggaran pasal terkait, maka menurut buku Kode Etik Psikologi pasal 5 ayat 3 tentang penyelesaian isu etika, pengguna jasa psikologi atau klien dapat melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan psikolog dengan membuat laporan tertulis yang menyertakan bukti pelanggaran, yang dimana dalam kasus ini dapat berupa screenshot dari rekam hasil pemeriksaan psikologi yang disebarkan di media sosial. Laporan ini ditujukan kepada HIMSI untuk nantinya oleh HIMSI akan diserahkan, diproses, dan diputuskan oleh Majelis Psikologi Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa psikolog pada kasus ini melanggar pasal 24 yang termasuk ke dalam pelanggaran berat karena psikolog dengan sengaja menyebarkan hasil layanan psikologi klien pada Instagram Story miliknya disertai dengan pengungkapan identitas klien. Dengan adanya kasus ini, maka klien berhak untuk melaporkan psikolog kepada Majelis Psikologi Indonesia disertai dengan bukti pelanggaran yang dilakukan agar kasus ini dapat diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran kode etik ini tidak akan terjadi apabila psikolog dapat menjaga kerahasiaan klien. Untuk itu, penanaman nilai-nilai kode etik psikologi dalam setiap diri seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi sangatlah penting agar kasus-kasus pelanggaran kode etik tidak perlu terjadi lagi. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai pasal 24. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi yang menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan like-nya. Juga tinggalkan komentar-komentar kalian tentang video ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Kami pamit undur diri.